Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Ririn Comel. Selamat siang semuanya dan selamat beraktivitas ya teman-temanku dimanapun anda semuanya berada, masnya, mbaknya, cece, adik semuanya. Salam sayang, salam santun dan salam kenal dari saya ya untuk kalian semuanya. Nah, kali ini saya ingin membicarakan masalah apa ya? Extend visa. Oke, extend visa. Mbak, mbaknya mbaknya gini ya. Oh, Mbak, apakah saya perlu extend visa? Oh ya, kita lihat dulu ya di video ini ya. Oke, mbaknya gini. Mbaknya kalau yang udah udah 2 tahun finish kontrak dan mbaknya diizinkan pulang ke Indonesia atau melakukan holiday atau cuti pulang ke Indonesia. Nah, mbaknya itu nggak usah extend visa. Karena apa? Karena mbaknya kalau entar udah batas cuti mbaknya udah habis kan otomatis mbaknya pulang lagi, masuk ke Hong Kong lagi kan, atau masuk ke negara mbaknya yang mbak tinggal atau negara yang mbak tuju. Itu mbaknya nggak usah extend visa. Karena apa? Karena di paspor baru di paspor mbaknya itu pasti ada visa baru yang udah tertempel di paspor. Nah, itu mbaknya nggak usah extend visa ya. Oke, udah paham ya. Nah, yang kedua, yang melakukan extend visa adalah mbaknya satu yang paspornya hilang atau expired atau kadaluarsa atau batas waktunya udah habis, dan mbaknya yang mencari majikan atau renew majikan baru atau kontrak baru ya, nambah kontrak gitu ya, biar gampangnya ada nambah kontrak atau mencari majikan baru yang tidak pulang ke Indonesia atau tidak keluar dari negara mbaknya yang tinggal gitu ya. Pokoknya yang tidak melakukan aktivitas keluar dari negara itu ya, mbaknya yang wajib extend visa. Itu yang wajib extend visa. Nah, Mbak, apa saja persyaratannya? Persyaratannya adalah paspor lama dan paspor baru, terus surat dari majikan, formulir extend visa yang harus Mbak isi kan, harus ada itu ya. Terus sama Hong Kong ID atau ID card, dan uang atau biaya sebesar 230 Hong Kong dollar. Itu biayanya, ditambah ongkos transportasi. Itu mbaknya yang tahu, mbaknya sendiri ya, bukan saya. Karena tempat tinggalnya kita beda-beda, makanya itu ongkosnya juga beda-beda. Terus kalau itu yang mbaknya sendiri yang berangkat sendiri ya, mbaknya yang ngurus sendiri, habis segitu 230 Hong Kong dollar mbaknya yang harus bayar. Tapi kalau dari agensi udah biayanya udah beda lagi mbak, biayanya udah ya hitung lumayan lah. Lumayan ya, nggak mahal ya. Kalau aku sih, menurut aku nggak mahal. 600 itu ya nggak mahal, soalnya kita nggak usah ribet-ribet ngurus sana sini kan, enggak. Kita bisa langsung terima dapat visa baru, udah nempel di paspor kita, yang ngurusin agensi. Itu menurut saya lebih simpel gitu ya, daripada mbaknya harus ribet mencari sana mencari sini, kan ribet juga ya. Kalau mbaknya udah tahu, udah jelas, tinggal lari sana lari sini, ambil sana ambil sini, udah paham. Tapi kalau mbaknya masih dalam belum tahu ya, otomatis kan harus mencari dulu, harus tanya sini tanya situ, dan butuh waktu banyak gitu. Kalau menurut saya yang penting kita pasar ke agensi saja, bayar 600 sudah gitu. Nah, mbaknya kalau ngurusnya sendiri itu mbaknya dapat formulirnya dari mana ya? Formulirnya dari imigrasi mbak. Tempatnya di bagian apa mbak ngambilnya, kok saya nggak tahu? Nah, mbaknya bisa ngambilnya di bagian Vacation Cosmetic Helper. Mbaknya ngantri di situ, ngambil surat-suratnya di situ, formulirnya dan persyaratannya mbaknya di situ. Nah, tadi kan persyaratnya udah saya omongin ya di depan tadi ya, udah semuanya. Nah, mbaknya ambilnya di
Ferguson Cosmetic Helper, mbaknya bisa ngambil di situ, atau mbaknya bisa via online post registration atau Dropbox lain, mbaknya bisa lewat online. Tapi kalau menurut saya ya online kan kalau kitanya nggak tahu isinya kan malah ribet. Lebih baik kita ngambil di sini, ngambil sendiri, pergi ke imigrasi atau kita pasrah ke agensi aja yang lebih simpelnya, nggak repot-repot amat ya. Terus kalau masalah itu sih majikan yang apa ya, yang memutusin ya, majikan yang memutusin, majikan mau pasrah ke agensi sendiri atau mbaknya harus mengurusi sendiri, semuanya itu masing-masing ya. Ya kalau mbaknya pengennya nggak ribet ya udah mbaknya ngomong sama agensi aja, sama majikan juga ya, ketika ya harus konfirmasi gitu loh, gimana keputusannya, gimana enaknya ya, kita bisa diomongin agensi, majikan sama mbaknya sendiri di situ ya. Nah untuk apa ya namanya, mbaknya yang paspornya di majikan itu, mbaknya jangan segan-segan, mbaknya bisa ngecek, tanyalah, "Mem, paspor saya habisnya kapan?" "Mem, visa saya habisnya kapan?" gitu. Nggak apa-apa kita ngomong. Nah kenapa toh Cik, nggak saya ingin tahu saja, takutnya ntar kelewat, jauh-jauh hari udah kelewat kan saya yang susah juga, sayang yang dapat masalahnya. Mbaknya lebih baik ngomong sama majikan ya, ngecek visa sama paspornya ya habisnya kapan, jadi kita jauh-jauh hari udah mempersiapkan, kita sudah tahu, jadi nggak apa ya, nggak kaget gitu, waduh saya visanya kok udah habis, waduh paspornya saya kok udah habis. Kenapa? Mbaknya takut mau ngomong gitu loh. Kita nggak usah takut mbak kalau masalah kayak paspor, kayak visa, apa semuanya yang peralatan yang wajib kita tahu ya, itu adalah nyawa kita yang di sini ya, kita harus berhati-hati dan kita harus lebih detail gitu loh mbak ya. Makanya jangan takut konfirmasi sama majikan. Itu saja pesan dari saya, semoga omongan pagi saya ini ya bisa bermanfaat untuk mbak-mbaknya semuanya ya. Saya dukung, saya support semuanya untuk mbaknya menjadi lebih paham, lebih tahu, menghargai waktu, dan lebih berani untuk ngomong sama majikan. Jangan takut-takut selama kita tidak melakukan kesalahan ya. Melakukan kesalahan pun kita wajib ngomong sama majikan. Kalau kita maksudnya majikan mau marah sama kita, ya itu kan udah hukumnya hukum alam ya, kita harus terima. Kenapa kita salah dan majikan marah-marah sama kita ya wajar ya, jangan sakit hati. Kenapa kita salah juga, kita harus turun egois kita. Nah di sini kita harus tahu naikin egois, nurunin egois kita. Di sini juga harus tahu, jangan hanya egois harus tinggi tanpa kita sadarin kita melakukan kesalahan atau enggak, bener atau enggaknya. Kita harus ngecek juga ya, seperti cruise money, kadang naik kadang turun, kadang naik kadang turun. Nah itu sama seperti perasaan kita semuanya, kita harus bisa menghandle diri kita sendiri agar di dalam omongan, di dalam pergaulan kita tidak salah ngomong, kita tidak menyakitin orang lain. Nah kita harus tahu diri, kita harus sadar diri ya. Untuk mbaknya tetap semangat selalu, tetap menjaga kesehatan dimanapun tempat mbaknya tinggal ya. Jangan lupa subscribe channel saya, komen channel saya, dan jangan lupa tombol merah dipencet biar aja notifikasi, biar saya lagi online atau biar saya ada video baru mbaknya bisa mengikuti. Nah sekian dari video saya, dan mbak-mbaknya yang udah like, udah share, udah subscribe channel saya ucapkan banyak terima kasih. Akhirnya kata dari video saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam semangat terus, pokoknya maju terus, jangan pantang menyerah selagi keinginan kita belum tercapai. Amin, semoga Allah mengabulkan semuanya, amin ya robbal alamin.